Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasni, NIM 207119057, kelas Pendidikan Matematika B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang lanjutan setengah putaran. Teorema 7.6. Teorema 7.6, hasil kali 2 setengah putaran dengan pusat yang berbeda tidak memiliki titik tetap. Pembuktiannya, misalkan A, B elemen dari V, di mana A tidak sama dengan B. Kita akan membuktikan setengah putaran titik A dan setengah putaran titik B tidak memiliki titik tetap. Misalkan G sama dengan garis AB. H tegak lurus dengan garis AB di A, dan K tegak lurus dengan garis AB di B. Akan ditunjukkan setengah putaran A dan setengah putaran B sama dengan pencerminan M pada garis H, pencerminan M di garis K. Karena SA sama dengan MGMH dan SB sama dengan MGMK, maka kita masukkan SA SB sama dengan buka kurung MGMH tutup kurung buka kurung MGMK tutup kurung, sama dengan kita pindahkan menjadi buka kurung siku buka kurung MGMH tutup kurung MG tutup kurung siku MK, sehingga kita nanti akan mendapatkan buka kurung siku MH buka kurung MG tutup kurung siku dan MK. Di sini kita bisa lihat bahwa MG itu artinya pencerminan M pada garis G, dan pencerminan M pada garis itu merupakan suatu transformasi identitas, dan kita bisa rubah menjadi lambang I, identitas. Terakhir, kita mendapatkan hasil MHMK, pencerminan M pada garis H dan pencerminan M pada garis K. Mengapa I dihilangkan? Karena transformasi identitas akan kembali jika mempunyai pencerminan itu, akan kembali pada dirinya sendiri. Selanjutnya, kita akan tunjukkan bahwa setengah putaran A dan setengah putaran B tidak memiliki titik tetap. Misalkan, X titik varian SASB. Jadi, SASB X sama dengan X, sehingga pencerminan M pada garis H dan pencerminan M pada garis K, X sama dengan X. Jadi, persamaan pertama dan persamaan kedua akan kita buat sama-sama kita kali ruas kiri dan ruas kanan dengan MHX. Ruas kiri akan menjadi bentuk MH buka kurung siku MHMK tutup kurung siku X sama dengan MHX. Itu persamaan pertama. Dan persamaan kedua, buka kurung siku buka kurung MHMH tutup kurung MK tutup kurung siku X sama dengan MHX. Dari persamaan pertama dan persamaan kedua dapat kita peroleh MHX sama dengan IMKX. Itu diambil dari persamaan kedua, karena kita lihat bahwa terdapat suatu transformasi identitas, di mana pencerminan M pada garis H, pencerminan M pada garis H. Suatu transformasi identitas dan bisa dirubah menjadi lambang I. Kemudian, persamaan kedua, jika dan hanya jika MHX sama dengan MKX. Selanjutnya, kita misalkan MKX sama dengan X1. Kasus pertama, kita misalkan X tidak sama dengan X1. Misalkan X tidak sama dengan X1, maka garis H tidak sama dengan garis K. Karena H dan K adalah sumbu ruas garis
XX1 dan ruas garis hanya memiliki satu sumbu, maka H sama dengan K. Hal ini tidak mungkin sebab A tidak sama dengan B. Selanjutnya, kasus kedua. Kita misalkan X sama dengan X1. Misalkan X sama dengan X1, maka MHX sama dengan X, dan MKX sama dengan X. Jadi, X itu merupakan himpunan K, dan X himpunan H, sehingga H dan K itu berpotongan di X. Hal ini tidak mungkin, sebab H sejajar dengan K. Jadi, tidak mungkin ada sebuah titik X sehingga MHX sama dengan MKX, atau SASB X sama dengan X. Jadi, setengah putaran A dan setengah putaran B tidak memiliki titik tetap. Selanjutnya, kita masuk ilustrasi gambar. Perhatikan gambar pada slide ini. Misalkan, kita memiliki garis J yang memuat titik A dan titik B. Kemudian, pada garis A, tarik sebuah garis yang memotong garis G, dimisalkan garis H. Begitu pula dengan titik B. Tarik sebuah garis yang memotong garis G, dimisalkan garis K. Di gambar tersebut dapat kita lihat masing-masing sudut dari garis H di titik A dan garis K di titik B. Itu sama besar. Itulah sedikit penjelasan materi dari saya tentang lanjutan setengah putaran teorema 7.6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.